Ya, terima kasih. Memang waktu itu saya sempat menolak beberapa kali, tapi kemudiannya Mas Chandra, manajemen Persebaya waktu itu termasuk yang teman diskusi saya, termasuk bagaimana caranya supaya Persebaya ini diselamatkan. Jadi kalau misalnya bukan kita yang ngambil, itu siapa yang menyelamatkan. Tapi waktu itu memang teman-teman dari koperasi memang agak bersikeras bahwa saya dianggap dinilai waktu itu yang paling cocok. Dan pertimbangan utama saya waktu itu adalah kalau Persebaya ini tidak dikelola oleh pihak yang tepat, maka risikonya Persebaya ini bisa pindah ke kota lain atau bisa menjadi sesuatu yang terus menjadi momok untuk masyarakat Surabaya. Jadi waktu itu akhirnya kita ambil kesepakatan dengan dasar itu, bahwa ada konsekuensi pelunasan hutang. Harus diingat kan, bukan hanya hutang itu saja, karena kan harus ada meletakkan modal operasional yang nilainya jauh lebih besar daripada hutang yang harus dibayarkan. Jadi sebenarnya kalau dilihat hanya hutangnya, angkanya lebih besar dari itu, karena itu hutang yang harus dilunasi plus modal operasional. Jadi waktu itu ya nggak apa-apa, karena yang penting kita bisa melakukan due diligence secara finansial. Kita bisa bikin planning bahwa Persebaya ini kelak punya potensi untuk menjadi sesuatu yang benar-benar profesional. Dan waktu itu saya yakin dengan pengalaman saya di dunia olahraga, kita bisa mencapai itu. Jadi ya akhirnya kita putuskan, ya udahlah, harapannya daripada jatuh di tangan orang yang bikin kita semua takut, lebih baik kita yang mengambil risiko, kira-kira waktu itu. Saya kira Pak Dahlan tidak tahu waktu kita akuisisi Persebaya waktu itu. Pak Dahlan waktu itu di luar negeri dan saya SMS waktu itu, saya bilang, by the way, kita ambil Persebaya. Jawabannya hanya Abah senang. Tapi Pak Dahlan itu sebenarnya sangat darah hijau. Jadi kalau ada apa-apa Persebaya kurang bagus atau apa, dia pasti paling ngomel duluan. Ingin mengalahkan legasi Pak Dahlan, saya dulu pernah ditanya itu di dunia media, kan bayang-bayang Pak Dahlan. Saya bilang, untuk keluar dari bayang-bayang harus bikin bayang-bayang lebih besar. Di luar pasti dibandingkannya dengan Pak Dahlan. Jadi ya kalau memang nanti bisa, ya alhamdulillah. Kalau enggak pun, saya kira apa yang saya lakukan sekarang Pak Dahlan mungkin nggak bisa, karena saya mengelola Persebaya di era yang profesional, di era PT, yang itu bukan eranya Pak Dahlan. Jadi dibandingkan apple to apple juga nggak sama sebenarnya. Jadi kalau dibilang menyamai legasi, situasi dan kondisinya beda. Ya, jadi Persebaya, jadi dulu sebuah klub untuk bisa hidup kan sponsor saja tidak cukup, keluarga saya saja tidak cukup, pemasukan dari tiket saja tidak cukup. Harus ada dari licensing, merchandising yang dilakukan umum sebenarnya di dunia. Jadi waktu itu memang harus ada konsep Persebaya Store ini, pengembangan brand sendiri. Dan kebetulan waktu itu karena background saya di DBL, kita sudah punya infrastrukturnya di DBL Store dan di basket. Jadi tinggal mengalihkan ini ke Persebaya. Jadi tinggal bagaimana mengembangkan lebih luas. Konsepnya memang banyak orang, banyak ide. Kenapa nggak tokonya besar, kenapa kok kecil-kecil. Konsep kita memang sebanyak mungkin, di sebanyak mungkin tempat. Jadi seperti minimarket lah, kalau kita ada di dekat Anda, tandanya kita eksis kayak gitu. Jadi harapannya itu seperti naruh bendera. Semakin banyak Persebaya Store, berarti bendera Persebaya semakin kuat. Harapan kita nanti semakin banyak kota, kalau bisa semua kota di Jawa Timur, itu benderanya Persebaya Store. Ini pertanyaan yang luar biasa, apakah mungkin 11 pemain internal semuanya bisa jadi starter? Jawab pertama pasti enggak, karena ada regulasi pemain asing. Jadi apakah pemain asingnya 1, 2, 3, atau 4? Jadi pasti maksimal 7. Apakah bisa 7 ini semua dari internal? Kenapa tidak? Kalau tidak, ya buat apa kita investasi untuk pemain muda sebanyak ini? Persebaya dalam sejarahnya selalu pengembangan pemain muda. Dan Persebaya dalam beberapa tahun terakhir ini mungkin invest pemain muda lebih banyak daripada klub lain. Alangkah mubazirnya kalau investasi ini tidak bermanfaat untuk Persebaya. Jadi sangat mungkin, sangat mungkin. Tapi sebagai klub profesional harus dilihat konteksnya. Kalau memang 7 dari 11 tadi itu memang yang terbaik, ya itu yang kita lakukan. Tapi kalau tidak, ya kita harus mencari opsi yang lain juga. Persebaya tahun 2020 merayakan ulang tahun ke-93. Ini tahun yang tahun yang tidak normal, tahun pandemi. Jadi saya berharap teman-teman mungkin agak lebih prihatin dalam menyambut ulang tahun ke-93 ini. Mungkin kita semua saling menjaga kesehatan, karena kalau kita sehat,
kita nanti masih bisa mendukung Persebaya. Kalau kita tidak sehat dan kita tidak ada, nanti kan kita tidak bisa mendukung. Kita ingin sebanyak mungkin bonek ini menjaga kesehatan dan saling menjaga yang lain juga. Dan mari kita, saya kira tidak mungkin melarang teman-teman untuk bereuforia merayakan, tapi mungkin kalaupun merayakan, tolong jaga kesehatan masing-masing dan yang lain. Karena pada akhirnya kalau bonek sehat, Persebayanya sehat. Jadi kita ingin semuanya keluar dari pandemi ini dalam kondisi sesehat mungkin. Bukan hanya sehat secara fisik, karena kan pandemi ini akan juga punya konsekuensi ekonomi dan lain-lain. Kalau kita sehat, kita masih bisa berbuat untuk keluarga dan untuk Persebaya. Salam satu nyali, Wani.